Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang persilangan di hibrid. Apa itu persilangan di hibrid? Ya, persilangan di hibrid itu dari kata di, itu yang berarti dua. Jadi, ini merupakan persilangan dengan dua sifat berbeda. Nah, kita lihat ya, masih membicarakan tentang hukum Mendel. Cuman di sini hukum Mendel yang kedua atau disebut juga sebagai hukum berpasangan secara bebas. Nah, kata Bapak Mendel itu setiap alel dari satu lokus dapat berpasangan secara bebas dengan alel dari lokus lain pada pembentukan zigot. Nah, alel itu merupakan sama saja dengan simbol pasangan gen, seperti itu. Lokus sendiri itu merupakan tempat di mana adanya gen di dalam kromosom, seperti itu ya. Nah, di sini ada gambar tanaman ercis atau nama latinnya adalah Pisum sativum. Jadi, Bapak Mendel ini berusaha untuk menghilangkan kacang ercis dengan dua sifat beda. Di sini dibagi-bagi, ada yang disilangkan dari bentuk biji bulat, disilangkan dengan bunga putih seperti itu. Atau juga bentuk biji bulat dan warna polongnya hijau disilangkan dengan biji kisut dengan warna polong warna kuning. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan tabel di sini mau menyilangkan yang mana. Ya, contohnya yang diambil untuk penjelasan kali ini adalah sebelum kita masuk ke contoh, kita pelajari dulu ciri-ciri persilangan di hibrid ya. Yang pertama, persilangan di hibrid itu memperhatikan dua sifat beda. Tadi di awal sudah dijelaskan ya. Yang kedua, jumlah gamet yang terbentuk pada setiap individu adalah 4. Nah, ini jadi gamet yang terbentuknya itu wajib 4. Ini akan terlihat ketika kita akan menyilangkannya pada tabel persilangan. Yang ketiga, fenotip individu ditentukan oleh dua macam sifat genetik. Nah, ini sudah jelas di atas. Karena kita menyilangkan dua sifat beda, maka fenotipnya akan ditentukan berdasarkan sifat yang disilangkan. Yang keempat, dijumpai maksimal 16 variasi genotip F2. Ini akan lebih jelasnya ketika kita melihat tabel persilangannya. Dan yang kelima, 7 sifat kontras yang dimiliki ercis. Nah, ini berdasarkan sifat ini kita bisa menyilangkan mau seperti apa ya yang mau kita inginkan itu bentuk ercis yang bagaimana. Jadi kita bisa menyilangkan dengan sifat kontras yang dimiliki kacang ercis ini. Ya, bisa dilihat dari bentuk biji yaitu adalah bulat mengkerut. Kemudian warna biji ternyata ada warna kuning dan hijau. Bentuk polong juga ada yang rata dan ada yang berlekuk-lekuk. Warna polong juga ada warna hijau dan kuning dan seterusnya seperti ini. Kita lanjutkan. Selanjutnya di sini adalah contohnya. Contoh yang diambil di sini adalah biji bulat dengan warna kuning itu akan disilangkan dengan biji keriput yang berwarna hijau. Kita lihat ke pertanyaannya, yaitu persilangan tanaman kacang ercis atau disebut Pisum sativum dengan memperhatikan dua sifat beda, yaitu galur murni. Galur murni itu berarti dia masih memiliki sifat yang sama, berbiji bulat dan berwarna kuning dengan galur murni berbiji keriput berwarna hijau. Alel bulat itu B besar, dominan terhadap alel keriput B kecil. Dan alel kuning atau K besar, dominan terhadap alel hijau atau K kecil ya. Bagaimana perbandingan fenotip dan genotip generasi F2? Kita lihat perbandingannya.
Oke, nah di sini ada tabel persilangan di hibrid ya. Yang pertama tentu saja kita tuliskan dulu parentalnya atau P1. Berarti apa yang mau disilangkannya? Yaitu bulat kuning kita silangkan dengan keriput hijau. Tadi berdasarkan soal di mana bulat itu adalah dominan, jadi simbolnya adalah B besar dan kuningnya juga dominan, jadi simbolnya adalah K besar. Sementara keriput sendiri dia resesif ya. Jadi B kecil dan hijaunya adalah K kecil. Dari sini kita ambil gametnya. Oke, karena di sini adalah dua huruf, ada empat huruf dengan dua huruf sama. Jadi kita ambil salah satunya, B besar saja dan K besar saja. Begitu saja dengan B kecil, K besar, K kecil, kita ambil B kecil, K kecil. Setelah disilangkan, kita akan memperoleh anaknya atau disebut filial 1, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, kita lihat ya huruf besarnya itu yang menandakan sifatnya, huruf awal ya. Di sini ada B besar, B kecil, berarti sifatnya bulat. Sementara K besar, K kecil berarti sifatnya kuning. Jadi anaknya ternyata yang dihasilkan adalah 100% bulat kuning pada keturunan pertama. Karena yang ditanyakan fenotip 2, berarti kita silangkan kembali keturunan pertama dengan sesamanya. Jadi B besar B kecil, K besar K kecil, kita silangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil. Oke. Nah, cara menyilangkannya kita silangkan satu-satu ya. Kita pakai dulu B besar. B besar kita silangkan dengan huruf yang berbeda. Jadi kita silangkan dengan K besar. Jadi gametnya adalah tadi sesuai dengan cirinya ya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita lihat lagi. B besar dengan K besar. Kemudian B besar lagi dengan K kecil. Karena sudah habis, kita geser ke sebelahnya. Berarti di sini B kecil dengan K besar, B kecil dengan K kecil. Nah, untuk B kecil dengan K besar, ini tidak bisa dibalik atau K besarnya taruh di depan. Tidak, karena di sini yang dituliskan terlebih dahulu adalah huruf B. Jadi kita tuliskan huruf B bagaimanapun bentuknya. Mau besar, mau kecil, B terlebih dahulu yang dituliskan untuk persilangan di hibrid. Nah, sementara untuk yang F1-1-nya ini sama ya. Oke, nah untuk F2-nya biasa kita menggunakan tabel. Pada tabel di sini kita silangkan sesuai dengan anak panahnya ya. Di sini ada B besar K besar disilangkan dengan B besar K besar. Berarti di sini adalah B besar K besar K besar. Kemudian kita silangkan lagi B besar K besar dengan B besar K kecil. Di sini adalah B besar K besar K kecil. Seperti itu. Kemudian B besar K besar kita silangkan lagi dengan B kecil K besar. Berarti nanti yang dituliskan di sini adalah B besar B kecil, K besar K besar. Dan seterusnya. Di sini ada warna-warna yang disesuaikan dengan simbolnya. Jadi kalau misalnya simbolnya sama, yang disilangkannya sama, hasilnya sama, berarti yang di warnanya pun akan sama. Seperti yang di sini, B besar B kecil, K besar itu sama dengan nomor 9. B besar B kecil, K besar K besar. Kita coba lihat B kecil K kecil disilangkan dengan B kecil K kecil. Nah, berarti ini adalah kita lihatnya yang sini ya. Berarti hasilnya B kecil K kecil seperti itu. Kalau B kecil K kecil disilangkan dengan B kecil K besar, berarti nanti ada di bawah sini. Ya, jadi urutannya sesuai dengan urutan penulisan di sebelah kiri. Karena di sini B besar K besar, berarti dia akan dituliskannya di awal semua. Yang kedua, dituliskan ke baris berikutnya. Yang ketiga, hasilnya dituliskan di baris ketiga. Dan yang keempat, hasilnya dituliskan di baris keempat. Seperti itu ya. Kita lanjutkan.
Nah, ini adalah perbandingan genotip dan fenotipnya. Dari LKPD yang kelima itu kalian bisa lihat jawabannya seperti ini. Ya, jadi kayak misalkan kita masukkan semua macam genotipnya, tapi dengan simbol yang berbeda. Ya, jadi misalnya ada B besar, K besar, K besar, ternyata itu ada di nomor kotak 1. Boleh kita lihat di sini ya, ternyata B besar ada di kotak 1. Kemudian B besar, K besar, K kecil ada di kotak 2 sama 5. Kita lihat B besar, K kecil ada di nomor 2 dan 5. Seperti itu. Dan seterusnya ya, perbandingannya dihitung sesuai dengan jumlah simbol yang muncul. Jadi kayak misalkan B besar, K besar, itu ada 1 yang munculnya. Kemudian ini ada 2, ada 4. B besar, K kecil ada 1. Yang selanjutnya ada 2, ada 1, ada 2, dan ada 1. Nah, untuk fenotip sendiri itu merupakan sifat yang tampak. Jadi dari genotip ini kita konversi ke fenotipnya ya. Tadi sudah dikatakan di soal kalau B besar itu adalah bulat, K besar itu adalah kuning ya. Jadi kita lihatnya itu adalah huruf awal dari ini kan ada 2 sifat beda ya, ada B dan K. Jadi kita lihatnya dari kalau huruf awalnya saja, berarti ini huruf awalnya B besar, ini huruf awalnya K besar, jadi bulat kuning. Ini juga sama, bulat kuning ya, B besar, K besar. Nah, huruf kedua dan keempat kita tidak jadikan sebagai patokan untuk menentukan fenotipnya ya. Kita jadikan patokannya itu adalah huruf ke-1 dan ke-3. Huruf ke-1 dan ke-3. Kayak di sini, ini kan huruf ke-1-nya B besar, K besar, dan ketiganya huruf K besar, berarti bulat kuning. Nah, sementara yang ini huruf pertamanya B besar, huruf ketiganya K kecil. K kecil itu punyanya si hijau. Sekarang huruf ke-1-nya B kecil, huruf ketiganya K besar. Berarti B kecil itu punyanya keriput, K besar itu punyanya kuning. Nah, nanti kita jumlahkan saja. Terakhir ada B kecil, K kecil. Berarti yang pertama itu punya keriput, yang ketiga punya hijau. Nanti kita hitung berapa jumlahnya. Untuk bulat kuning ternyata jumlahnya dihitung dari perbandingan genotip, itu ada 9. Dan fenotipnya di sini ada 3. Untuk bulat hijau. Dan untuk keriput kuning ada 3. Sementara untuk keriput hijau ada 1. Ya. Oke, nah dari sini kita jumlahkan. Coba. 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 itu pasti jumlahnya 16. Jadi ini sesuai dengan ciri-ciri di hibrid. Nah, sekarang kita tuliskan persentase tanamannya. Ya, jika di soal ditanyakan bagaimana persentase tanamannya, ini cara menghitung persentasenya. Misalkan nomor 1, biji bulat berwarna kuning. Tadi kita udah tahu biji bulat berwarna kuning itu jumlahnya ada 9. 16 itu adalah total dari keseluruhan anaknya dikalikan 100% karena ini persentasenya dalam 100%. Nah, nanti hasilnya adalah 100 dibagi 16 dikali 9, yaitu 56,25%. Begitu juga dengan bulat berwarna hijau. 3/16 dikali 100%. Bulat berwarna hijau jumlahnya ada 3, dibagi total, dikali 100%, hasilnya nanti 18,75%. Dan seterusnya ke bawah. Nah, untuk persentase di sini itu bisa diganti ketika di soal diminta dalam jumlah tanaman. Jadi nanti tinggal dilihat saja berapa jumlah total tanamannya. Ini bisa diganti. Misalnya Ibu ganti di sini menjadi 32 tanaman. Berarti nanti di sini 32 dibagi 16 itu adalah 2 dikali 9. Jadi nanti hasilnya ada 18 tanaman. Seperti itu. Itu adalah contohnya. Oke, sekarang latihan yuk. Nah, udah masuk ke latihan nih. Sebelum latihan seperti biasa, kita lihat dulu quote-nya ya. Mereka yang ingin berhenti belajar dan menuntut ilmu akan menjadi pemilik masa lalu. Tetapi mereka yang terus giat belajar akan menjadi pemilik masa depan.
Yo, siapa yang mau masa depannya itu udah di genggaman kamu, ya. Yuk, kita sama-sama menjadi pemilik masa depan. Nah, ini ada contoh soalnya. Ada dua soal yang Ibu berikan. Yang pertama itu ada tanaman rambutan berbuah besar berdaging tipis dengan simbolnya itu adalah B besar, T kecil, disilangkan dengan tanaman rambutan berbuah kecil, berdaging tebal, yaitu B kecil, T besar. Nanti kalian cari perbandingan fenotip dan genotipnya. Yang kedua pun sama. Berapa kemungkinan jumlah tanaman memiliki buah besar berdaging tebal? Ini masih terkait dengan soal yang pertama, ya. Jika jumlah tanamannya sebanyak 480. Jadi ini hanya mencari berapa banyaknya, bukan berapa persentasenya. Nah, persentasenya nanti diganti dengan 480 tanaman. Terima kasih sudah memperhatikan dan juga sudah menyimak penjelasan kali ini. Sampai jumpa ke pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.